Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semuanya. Pagi hari ini kemurahan Tuhan bagi saya dan saudara, sehingga kita boleh ada di dalam rumah Tuhan dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan di dalam tiap hidup ini. Dan pagi hari ini saya percaya satu tekad kita bersama bahwa kita datang untuk memuliakan nama Tuhan, menyenangkan Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita di hadapan hadirat Tuhan. Mari bersama Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan sebelum kita mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik, buat kasih anugerah-Mu bagi hidup kami. Maka pagi hari ini kembali kami datang ke dalam rumah-Mu Tuhan. Kami membawa seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ini kami Tuhan di hadapan hadirat-Mu. Layakkan seluruh hidup kami, ampunkan salah dosa dan pelanggaran kami. Sucikan dan kuduskan hidup ini, sehingga setiap pujian kami, setiap penyembahan kami, tepuk tangan kami, musik yang kami pakai untuk menyenangkan hati-Mu, itu berkenan dan disenangkan hati-Mu Tuhan pagi hari ini. Roh Kudus, mari Engkau berhadir di dalam ibadah kami. Tuhan bertahta di atas puji-pujian kami, sehingga pagi hari ini ibadah kami adalah ibadah yang penuh dengan kuasa, ibadah yang diberkati oleh Tuhan, karena ada kehadiran Tuhan nyata di tempat ini, bahkan di dalam setiap hati kami. Kami serahkan jalannya ibadah kami, mulai saat ini sampai akhirnya. Tuhan yang berkarya, Allah Roh Kudus melawat dan menjamah semua kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mau menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada saat yang lebih indah selain saat kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Katakan bersama, saat ku menyembah-Mu. Saat
kami nyatakan kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. merasakan kehadiran-Mu pagi hari ini. Kami buka hati kami, mari lawat jamaah kami. Kami mau bersorak meninggikan Engkau dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Ya, puji Tuhan. Dia yang sudah menolong saya dan saudara sepanjang minggu kita lewati bersama. Ada banyak hal yang kita alami, tetapi Tuhan tetap hadir menolong kita. Tuhan tetap menyertai kita. Amin saudara. Haleluya. Untuk itu kiri muka belakangmu, Tuhan Yesus beserta kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Dia sudah menyatakan karyanya, kebaikannya bagi saya dan saudara.
tinggal berdiri, dia sudah membuktikan karyanya. Bahkan dia memberkati kita hari demi hari. Amin saudara, haleluya. Mari memuji Tuhan terus dengan segenap hatimu. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Haleluya. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Pembalasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, anugerah Tuhan bagiku. Amin, amin. Dia memberkati kita. Puji Tuhan. Haleluya. Setianya kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Dia sanggup pembalasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas segala anugerah Tuhan bagiku. Mari bertepuk tangan dengan senang hatimu kepada Tuhan. Dia sudah memberkati saya dan saudara. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selama-lamanya aku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar alasanku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Aku diberkati, aku diberkati, amin. Aku dilimpahi, karena alasanku untuk katakan, aku diberkati, aku diberkati, oh dilimpahi, alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas segala Tuhan bagiku. Tuhan, amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Mari jemaat. Dia memberkati kita, dia melimpahi kita dengan segala yang baik di dalam hidup ini. Amin. Haleluya. Di hari ini kita mau menikmati kebenaran firman-Nya. Firman-Nya biar menjadi kekuatan di dalam hidup ini. Ketika firman disampaikan, kita mendapatkan kekuatan baru. Firman-Nya yang adalah pribadinya sendiri
Dia yang akan menolong setiap kita hari demi hari, selalu menjaga, memelihara hidup ini. Terima kasih Tuhan, Engkau penolong kami, Engkau selalu memelihara kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tidak yang bagi kami Tuhan, dan kami percaya itu. Katakan bersama, musim akan berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap, ku yakin Engkau memberkati, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Engkau selalu menolong kami Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dengan segenap hatimu, haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Amin, amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya Engkau memberkati kami. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Dia selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai
selalu menolongmu. Dia selalu hadir menjagamu. Sehelai di rambutku kan terjatuh Terima kasih. tanpa seizinmu. Tuhan selalu Yesus, terima kasih. selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Sekali lagi, selalu menolongku. Akan terjatuh tanpa seizinmu. Yesus kasih. Tuhan selalu menolongku, selalu Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih. Haleluya. Engkau menolong kami Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Hanya di dalam-Mu Tuhan ada sumber pertolongan kami. Sebab Engkau penolong kami satu-satunya di dalam hidup ini. Dan kami pagi hari ini sungguh bersyukur kepada Tuhan. Sebab Engkau terus memelihara hidup kami. Sampai saat ini kami ada di dalam rumah-Mu. Kami memuji Engkau, menyembah nama-Mu. Bahkan pagi hari ini kami mau menikmati kebenaran firman-Mu. Berbicaralah, berfirmanlah Tuhan. Sehingga kami sungguh mendapatkan kekuatan baru. Kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami mendapatkan kekuatan di dalam firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah taruh perkataan firman-Mu bagi bibir mulut hamba-Mu. Firman-Mu menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya pagi hari ini. Dengan ucapan syukur kami menikmati firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur boleh dapat berjumpa kembali di dalam kasih anugerah Tuhan. Haleluya. Mari pagi hari ini saudara membuka Alkitab saudara di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat 20 dan ayatnya yang ke-21.
menjadi perabot yang mulia. Ya, saudara yang dapat juga mengambil Alkitab dan membukanya di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 20 dan ayatnya yang ke-21. Ini yang akan saya bahas, menjadi perabot ya. Firman Tuhan, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara, Rasul Paulus dalam ilustrasinya menyampaikan bahwa dalam sebuah rumah ada rumah yang ukurannya besar, ada rumah yang ukurannya sedang, ada rumah yang ukurannya sederhana, bahkan kecil. Dalam rumah yang besar, ya, terdapat perabot. Ada yang terbuat dari emas kalau dia orang kaya. Dan perak. Ada yang terbuat juga dari kayu. Dari tanah. Bahkan sekarang ada banyak yang berkreasi. Terbuat dari limbah plastik. Saudara, ini ilustrasi yang digunakan oleh Rasul Paulus untuk menjelaskan tentang kehidupan orang Kristen, kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dikatakan di dalam ayat 20, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jangan saudara tafsirkan secara fisik, secara materi, bukan. Bukan berarti di rumah kita tidak boleh ada perabot emas. Puji Tuhan kalau ada jemaat yang tempat tidurnya terbuat dari emas. Atau dari perak. Tapi hati-hati. Jangan sampai saudara tidur. Guna tempat tidur untuk saudara bisa terlelap, nyenyak tidur, enak. Tapi karena pikir tempat tidur terbuat dari emas. Bukannya nyenyak tapi gelisah tidur. Ya, karena apa? Jangan sampai ada yang ambil emasnya sedikit. Curi. Saudara, kehidupan kekristenan ini berbicara tentang kualitas. Ini berbicara tentang kehidupan
kehidupan yang berkualitas. Amin. Orang Kristen harus memberikan yang berkualitas dalam hidupnya. Bukan sekedar, ya cukup saya datang ibadah, ya cukup saya berdoa, ya cukup saya bekerja. Tapi lebih daripada itu, setiap kita harus memaknai bahwa hidup saya ini adalah hidup bukan untuk diri saya lagi, tapi untuk Kristus. Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Alkitab berkata dalam Petrus, 1 Petrus berkata, hidupmu telah dibeli dengan harga yang mahal. Bukan dari emas, bukan dari perak, tetapi darah Yesus Kristus. Dalam sebuah rumah ada terdapat bukan saja dari emas, terdiri dari perabot-perabot yang terbuat dari emas, perak. Tapi ada juga kayu, ada yang terbuat dari tanah. Ayat 21 berkata, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara, untuk kita menjadi perabot yang mulia harus bayar harga. Untuk saya dan saudara menjadi perabot-perabot yang kudus, perabot-perabot yang dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ada harga yang harus kita bayar. Dalam ayatnya yang ke-21 bagian A dikatakan, menyucikan dirinya dari segala, dari hal-hal yang jahat. Dia harus menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Kalau saya dan saudara menyadari bahwa hidup ini karena anugerah Tuhan, karena darah Yesus. Kalau kita hargai itu, maka kita akan membawa diri kita, hidup kita dari hari ke sehari, hari ke sehari. Saudara, saya bukan berarti tidak pernah jatuh dalam kejahatan. Setiap hari Alkitab berkata kita berjuang melawan kuasa dosa. Setiap hari. Coba saudara lihat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-11. 1 Petrus pasal 2 ayat 11 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Kita sebagai pendatang di dunia ini, Alkitab katakan, kewarganegaraan kita bukan di dunia ini, tetapi kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga. Karena kita adalah pendatang di dunia ini, kita adalah perantau di dunia ini. Kita bukan orang-orang yang tinggal full selama-lamanya di dunia ini, tidak. Tetapi ada satu kesempatan, ada satu waktu, nanti saya tidak tahu kapan. Siapa yang menyusul opa nanti. Sebab itu ada di dalam rencana, ada di dalam kemahakuasaan Allah. Tubuhnya ada dikubur, ditanam di tanah.
Tapi rohnya kembali ke sorga, kembali ke Bapa. Ketika Tuhan datang di atas awan, sangkakala Allah ditiup, orang-orang yang lebih dahulu mati di dalam Tuhan, mereka dulu yang akan dibangkitkan di atas awan. Kemudian setelah itu kita yang masih hidup akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan Allah. Dan kita pun akan terangkat bersama-sama dengan orang yang telah meninggal yang lebih dahulu diangkat. Kalau dia hidup di dalam Kristus, dia hidup menjadi perabot yang mulia, yang dikuduskan, yang layak untuk dipakai tuannya, dan dipergunakan untuk perbuatan yang baik. Dia menyucikan dirinya, maka dia akan menjadi orang-orang percaya yang akan dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama nanti. Akan berjumpa dengan Kristus di awan-awan permai. Saudara, di dunia ini Alkitab berkata oleh Rasul Petrus, mari kita mau menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu, menit, detik, iblis selalu mencari celah untuk membuat kita orang-orang Kristen jatuh. Melalui keinginan daging, melalui keinginan mata, melalui keangkuhan hidup, dan dosa-dosa yang lain. Tuhan berkata kepada Kain di dalam Kejadian pasal 4. Ya, Kejadian pasal 4. Ayat 6 mulai, firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Kain panas, Kain marah, Kain emosi. Saudara bisa lihat bagaimana seseorang yang emosi, yang marah, sangat menggebu-gebu. Ya, karena persembahannya ditolak oleh Allah, oleh Tuhan. Sedangkan persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Amin. Setiap saat iblis melihat, mengintip di pintu hati kita, ia sangat menggoda. Jadi jangan saudara katakan sekarang iblis itu mukanya jahat, sekarang mukanya menakutkan, tidak. Sekarang iblis so cantik-cantik. Iblis sudah gagah-gagah. Iblis sekarang sudah menampilkan hal-hal yang indah, hal-hal yang menawan. Nah, kalau kita orang percaya tidak memiliki kepekaan di dalam roh, kita akan bisa terbawa, jatuh untuk melakukan dosa. Saudara, iblis mengintip. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Amin. Ternyata masih Tuhan berikan ada satu roh. Ada satu kekuatan di dalam diri manusia. Ya. Ada satu kemampuan ilahi
yang Tuhan taruh di dalam manusia itu sehingga dia mampu untuk melawan dosa. Dia mampu untuk menolak dosa itu. Karena dikatakan oleh Tuhan kepada Kain, tetapi engkau harus berkuasa atas. Tuhan berikan ini bagi kita. Tuhan ini taruh di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Roh, jiwa, hati yang hubungannya terus dengan Tuhan setiap saat. Ketika engkau jatuh, ketika engkau lemah karena dosa, karena kejahatan, engkau tidak tinggal terus dalam kejahatan itu. Tapi engkau akan bangkit terus. Karena apa? Ada roh. Ada roh Allah. Ada hati yang terus tertuju kepada Tuhan. Kalau dia adalah orang-orang yang perabot yang mulia, perabot yang dikuduskan oleh Tuhan. Ketika dia jatuh, dia akan bangkit. Amin. Dia akan bangkit. Ya. Saya sudah lemah Tuhan. Saya sudah berbuat dosa Tuhan. Saya sudah melakukan kejahatan Tuhan. Tapi hanya cukup sampai di situ. Hanya mengakui. Tapi tidak berani meninggalkan dosa itu. Itulah yang Tuhan marah. Kita bukan menjadi perabot yang mulia, yang diperuntukkan hal-hal yang mulia. Tetapi kita menjadi perabot yang diperuntukkan untuk hal-hal yang kurang mulia. Saudara, masing-masing kita menyadari, saya ada di posisi mana saat ini? Apakah kehidupanku menjadi perabot yang mulia? Atau kehidupanku menjadi perabot yang kurang mulia? Masing-masing kita merenungkan keadaan kita. Mari saudara dan saya harus menyadari firman Tuhan katakan, jika seorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara, dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Hamba Tuhan Joksan tolong bantu baca. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Ya, ia mau, Tuhan mau supaya kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang telah ditebus dengan darah Kristus. Ia mau, Yesus mau, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Ya. Di ayat-ayat yang sebelumnya, karena kasih karunia Allah, kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jangan ada orang yang bermegah, berbangga. Oh, karena perbuatan baik saya maka saya diselamatkan. Oh, karena amal baik saya sehingga saya diselamatkan. No, bukan. Ya. Tapi karena kemurahan Tuhan, karena anugerahnya bagi kita, Tuhan mau kita hidup di dalam anugerah itu. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. 2 Timotius 3 ayat 17, hamba Tuhan Feni baca.
17. Amin. Ya. Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Katakan samping kanan kiri saudara, kita kepunyaan Allah. Wow, haleluya. Kalau saya kepunyaan istri saya dan istri saya kepunyaan saya, wah, senang tidak? Senang. Wah, pasti senang. Iya. Kalau masing-masing suami istri adalah suami kepunyaan istri, kepunyaan istri kepunyaan suami, wah sangat senang. Apalagi yang masih pacaran, wah serasa dunia ini milik berdua, yang lain kontrak. Ya. Alkitab katakan, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Saya dan saudara adalah kepunyaan Allah. Alkitab katakan, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Roma 6 ayat 13. Hamba Tuhan An baca. Roma 6 ayat 13. Amin. Jangan kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Artinya begini saudara, tangan saudara yang seharusnya karena kita adalah kepunyaan Allah, seluruh hidup kita ini adalah kepunyaan Allah. Pergunakan mata kita dengan baik. Pergunakan telinga kita dengan baik. Pergunakan mulut kita dengan baik. Pergunakan tangan kita dengan baik. Kaki kita dengan baik. Ada lagu sekolah minggu berkata, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Amin. Haleluya. Ada satu orang, ya, dia karena memang dia hamba Tuhan juga, tapi hamba Tuhan ini masih kacau. Masih kacau. Tapi dia punya pelayanan, dia namanya penginjil, tapi hidupnya kacau. Dia injili, selalu datang ke tempat-tempat pelacuran. Alasannya apa? Menginjil. Ya, kalau menginjilnya betul, ya pasti mereka akan diselamatkan. Tapi kalau menginjil dalam tanda kutip, ya saudara tahu. Kita ini kepunyaan Allah. Serahkan tubuhmu, anggota-anggota tubuhmu. Janganlah anggota-anggota tubuhmu engkau serahkan kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Kita dahulu mati karena dosa. Tapi karena kita ditebus dengan darah Yesus, kita menjadi orang-orang yang hidup. Kita sudah ditebus, jangan serahkan anggota-anggota tubuh kita untuk
sebagai senjata kelaliman. Tetapi apa? Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 7. Kita baca bersama-sama. Sebagai ayat terakhir. Satu Tesalonika 4 ayatnya yang kedua, ke-7. Saudara yang di rumah juga bisa membaca. Saya jemaat yang ada di gereja ini tidak bisa mendengar saudara, tidak mungkin mendengar. Tapi saudara yakin ketika engkau di rumah ada Tuhan di sana, ada hadirat Tuhan. Engkau baca firman Tuhan ini dan pasti firman ini akan memberkati saudara. Mari kita baca 2, 3. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Amin. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena apa? Karena kita adalah perabot yang mulia. Kita adalah perabot yang dikuduskan oleh Allah. Kita adalah perabot yang layak untuk dipergunakan oleh Allah, oleh Tuannya. Kita adalah perabot yang diperlengkapi untuk perbuatan-perbuatan yang baik. Jauhkan, sucikan hati kita yang jahat. Karena apa? Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib-ajaib, ajaib-ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya kudus,
jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Saya dan saudara akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya. Haleluya. Kita dipandang layak untuk dipakai oleh Tuhan. Dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Oh haleluya. Ketika kita menyucikan diri kita dari hal-hal yang jahat, kita menjadi perabot yang mulia, yang dikuduskan, yang dipandang layak oleh Allah. Kita disiapkan, disediakan untuk melakukan pekerjaan Allah yang mulia. Oh haleluya. Roh Kudus menyadarkan saya, menyadarkan kita semua, baik yang hadir pagi hari ini di gereja maupun yang ada di rumah. Kita adalah buatan Allah. Kita adalah kepunyaan Allah. Kita diperlengkapi untuk melakukan perbuatan yang baik, yang mulia itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukur kalau saya dan saudara masih dipakai oleh Allah. Masih dipakai oleh penjunan kita yang ajaib dan mulia itu. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Dia penjunan saya, dia penjunan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami menjadi perabot-perabot yang mulia. Haleluya. Kami adalah perabot-perabot mulia Tuhan, yang dikuduskan oleh Tuhan, yang dilayakkan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Yesus tak lebih besar. Yesus tak lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus tak lebih besar. Yesus terlebih besar. Yes Lord. Di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar.
Terima kasih Tuhan. Segala puji, syukur, hormat hanya bagi-Mu. Tuhan Yesus, Allah kami, Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami umat-umat-Mu. Walaupun kami ada di tengah-tengah dunia ini Tuhan, yang penuh dengan masalah, tantangan, rintangan Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Bukti jikalau pada pagi hari ini kami boleh ada lagi datang beribadah kepada Tuhan, semuanya oleh karena anugerah-Mu, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Tuhan, biarlah Engkau yang terlebih besar di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi dalam hidup ini, Engkau yang terlebih besar Tuhan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dalam rumah tangga kami masing-masing. Engkau yang terlebih besar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kami sungguh bangga memiliki Engkau, Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang senantiasa menyertai kami umat-umat-Mu hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang sudah sampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kami, itulah yang akan bekerja, memateraikan kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah senantiasa hikmat daripada Tuhan menjadi bahagian hamba-Mu Tuhan dalam pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Lanjut dari ibadah kami pada pagi hari ini, kami akan membawa korban persembahan kami. Jikalau ada umat yang mengembalikan milik-Mu, Tuhan Engkau memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan kita pagi hari ini. Sambil korban persembahan dijalankan, kita nyanyikan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan
Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati korban persembahan Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan mendengarkan kegiatan kita sepanjang minggu ini. Hari Senin ada rumah doa di kos-kosan Sambaluta. Dimulai jam 7 malam. Kemudian Selasa, Rabu dan Kamis itu belum ada kegiatan. Lalu Jumat doa dan puasa kita. Lalu ada doa di Pastori jam 3 sore. Dan malamnya jam setengah 7 malam kebaktian doa di aula. Di aula dimulai jam setengah 7 malam. Selesai doa ada latihan buat ibadah raya di tempat ini. Latihan buat ibadah raya pertama. Sabtu latihan ibadah raya kedua di tempat ini. Lalu Minggu kembali kita bertemu dalam ibadah raya pertama jam 9 pagi dan ibadah raya kedua jam setengah 7 malam. Pelayan buat ibadah raya pertama Minggu 15 November, pemimpin pujian Bapak Otniel Amba, musik oleh tim musik singers Bapak Petrus dan Bapak Yonas, rebana Selin, Tirsa, Erin dan Gebi, operator Clara, kolektan Ibu Hernita Ismai dan Ibu Hermina, penerima tamu Bapak dan Ibu Immanuel Sondak. Pelayan buat ibadah raya kedua pemimpin pujian Ibu Jane Salama, pemain musik oleh tim musik singers Ibu Yeni Situmeang dan Ibu Magdalena Herman, rebana Ein, Leoni, Vira dan Lisa, operator Eni, kolektan Ibu Mariones dan Ibu Niken Hendy, penerima tamu hamba Tuhan Joksan. Tuhan Yesus memberkati kita dan saya serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah ini, saya ucapkan terima kasih buat kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari semua yang telah datang berbakti kepada Tuhan. Saya percaya bahwa tidak ada satupun yang kembali dengan kosong, tapi semua telah diberkati dengan kebenaran firman Allah. Biarlah kita memiliki kerinduan yang sama untuk menjadi perabot-perabot yang mulia, yang layak dipakai oleh Tuhannya, dipakai oleh Tuhan. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih buat kehadiran kita semua. Dan segera kita akhiri ibadah ini. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan itu pujian. Kiranya Tuhan memberkati. Mama
berkati kami Amin. dengan berkat yang berlimpah dari Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, kuat sehat, tubuh jiwa roh terpelihara di dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih banyak Bapa untuk semua yang Engkau hidup kami, umat-Mu yang telah meletakkan korban persembahan, bahkan yang telah membawa milik-Mu. Apa yang Engkau janjikan Tuhan lipat gandakan bagi mereka, supaya tetap pada pujian syukur naik di hadapan hadirat-Mu, diberkati dalam segala usaha, diberkati tugas pekerjaan, biarlah di dalamnya nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kegiatan sepanjang minggu berjalan, Tuhan menyertai dan memberkati. Sebentar kami akan berpisah, pulang bersama-sama dengan umat-Mu yang akan pulang ke rumah, dan tinggal bersama-sama dengan kami yang tinggal. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, pimpinan dan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus tetap menyertai kita bersama mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Selamat siang, selamat hari Minggu.